Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, ya. Siapa yang tidak berangkat? Hasna, Revo, terus? Nah, ya semoga kalian yang di sini tetap sehat ya. Juga bisa fokus untuk pelajaran kali ini ya. Dengan materi belajar efektif yang nanti disampaikan ya, diperhatikan baik-baik ya, jangan ramai, jangan bicara sendiri ya. Nah, sekarang kita mulai ice breaking dulu. Kita coba. Ngerti gitu ya. Yo. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Mana yang paling besar? Maju. Maju. Mana yang paling besar? Ayo maju. Enggak apa-apa, maju. Maju. Enggak apa-apa, maju. Ayo. Ayo ora apa-apa. Ora ada yang salah. Ayo. Ayo. Maju, nanti gantian. Ini jawabnya gimana, Pak? Dicenang aja. Nah, kurang tepat. Kurang tepat. Yo, siapa lagi? Pak. Iya, sini. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Kejadian kedua. Ya. Ayo maju. Ya, ada Afrika. Nah, Bener. kurang tepat. Lagi. Burung unta. Anjing laut. Kurang tepat. Oh, berarti antara Ayo. Ayo. CRB. Ayo. Agar aku cek dulu ya. Biar kecil. Kurang tepat. Dah. Yang besar, yang paling besar adalah mana yang paling besar? Berarti mana yang besar? Yang paling besar adalah mana? Ya, fokus. Ya, mana yang paling besar? Berarti yang paling besar adalah fokus. Sudah, itu dulu. Yuk kita tepuk tangan untuk kalian semua. Ben fokus. Nah, makanya. Dah. Ya, yuk kita masuk ke materi. Silakan di. Nah, ini namanya kita
manusia itu selalu tahap belajar dan terus belajar. Ya, dari kalian sejak lahir sampai sekarang. Next. Nah, dari sini belajar efektif bisa diurai dari kata belajar, yaitu usaha untuk mengubah tingkah laku ke arah yang positif, yakni yang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak terampil menjadi terampil, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dari yang sudah terampil menjadi lebih terampil, dari yang sudah beriman menjadi lebih beriman. Ya, jadi ada suatu peningkatan yang lebih baik. Ya, maka dari itu namanya belajar. Tidak semata-mata cuma untuk nilai saja, tapi juga untuk kepribadianmu juga. Ya, kemudian efektif adalah upaya minimal tapi hasilnya optimal. Nah, bagaimana mengelola cara belajarmu yang sedemikian rupa, ya, sehingga bisa mencapai hasil yang baik. Baik di sini tentunya relatif, ya, untuk masing-masing individu. Ya, karena tiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu belajar yang efektif, ya, itu tergantung dari seberapa effort kalian untuk mencari hasil atau menghasilkan sesuatu. Istilahnya ada target yang harus kalian penuhi. Itu. Next lagi. Nah, diperhatikan dulu video ini. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar bisa orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat juru bangsa dan jadi orang terkaya lah. Terus seperti biasa kita masih suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebun simal. Tapi benarkah SKS sejarah seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan porsi kerja untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan sebulan saja, persis seperti bangun Bondowoso waktu bikin Candi Prambanan. Biasanya orang yang paling kami melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Penunda, ada kata-kata penunda. Sama termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda di sini juga akan bahas, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita yang super. Logika yang mulianya situasi kita akan muncul di sekolah adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita menjadi yang biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena baca adrenalin bisa bikin otak kita sesuai lebih cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berakhir lama dan biasanya bisa stres dan capek yang luar biasa yang tiada yang abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu kemudahan. Banyak paginya mau ujian, kemudahan seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan yang untuk memendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang. Tidak apa-apa. Nah, dicepatkan lagi. Oh, belum akan jadi. Nah, sebetulnya juga ada hubungannya dengan impulsivitas dalam diri. Tapi dialami ya kehidupan kita itu masih sederhana. Dari dulu manusia juga terus belajar dan terus belajar. Kompleks kehidupan manusia makin banyak kebutuhan yang harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya impulsivitas prasejarah kita ini memang masih suka kekuatan. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau tunggu gengsi kita. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kita siswa yang habis dari pelajaran doang.
Gampang dilihat adalah hasil jangka pendek bukan jangka panjang. Akhirnya wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesalahan tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari. Apalagi pemerintah distraksi online yang dibuatnya sebagai instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu kalau mau maju kita akan diskusi dahulu baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Udah. Untuk mereka itu bisa berkolaborasi. Ya, dari video ini yang kita pelajari apa saja. Ya, ada kata kuncinya juga. Ya, tadi ada penunda dan sering untuk apa? Sering untuk istilahnya sistem kebut semalam itu dilakukan, ya, entah itu membuat tugas ataupun ada kalanya membuat praktek-praktek yang tentunya apa ya namanya, ada jangka waktu tapi kalian nanti itu yang menjadi bumerang buat kalian, karena semakin mendekati deadline semakin kemampuan kita itu terkuras banyak. Ya, apalagi kalau sedang panik, tugasnya sudah mepet dan banyak. Dalam satu hari mungkin bisa 5 pelajaran sekaligus. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah belajar yang sering kalian hadapi. Ya, yang pertama, sopo sing ora males ning kene? Siapa yang tidak males? Nek makan yo ndang gage. Ya kan? Karena kebutuhan. Coba belajar kuwi jadi kebutuhan. Alangkah indahnya. Alangkah senangnya kalau kita sudah memulai namanya belajar. Jadikan belajar itu seperti buka game online. Ya, seperti buka game online, rasanya ada tantangan baru dan demi tantangan baru yang akan kalian hadapi. Sebenarnya seperti itu. Ya, biar apa kalian nyaman, kalian senang tentang belajar itu seperti apa. Ya, jangan mengedepankan rasa malas kalian. Itu berakibat nantinya ke hasil yang kalian capai, ya. Dan sekarang, ya, yang menentukan nilai itu di tangan kalian sendiri. Effort kalian baik, yo nilai kalian juga baik, ya. Tugas kalian lengkap, juga nilai kalian lengkap. Tapi tidak serta-merta malas belajar saja, malas beribadah juga pengaruh kepada akhlak, attitude kalian. Dasarnya itu agama. Ya, karena kita umat beragama. Kalau sudah rasa malas itu ada, apapun yang akan kalian kerjakan nothing special. Tidak ada yang spesial. Tapi kerjakan sungguh-sungguh seperti video tadi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya di sini kalau tidak memerangi rasa malas, juga saya tidak bakal di SMA 1 Singorojo. Perjuangan demi perjuangan sudah saya lalui. Ya. Itu merangi rasa malas itu yang terbesar dalam diri manusia. Ya, kemudian ada sulit memahami materi. Ya. Kebanyakan ya anak generasi Z sekarang untuk memahami suatu isi materi itu susah. Karena satu, kalian cenderung individualis. Ya, individualis dalam arti aku pinter kok. Tak gua aku dewi ah. Nah, itu kalau belajar kelompok pun ya cenderung bergelombol dengan
yang pintar-pintar saja. Semoga di 10.5 tidak ada yang seperti itu. Ya, semua saling membantu. Ya, kemudian malu bertanya saat tidak tahu. Hampir setiap pelajaran itu kalau gurunya suruh bertanya, tidak ada yang tunjuk jari. Ya apa ya? Coba, walaupun maaf sepintar-pintarnya kalian untuk bertanya pun itu juga istilahnya bingung mau yang ditanyakan apa. Tapi justru itu yang menjadikan kalian itu tidak memahami materi. Sebenarnya ada yang tidak tahu tapi tanya malu dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang menghambat atau yang menjadi masalah belajar kalian. Ya, keempat, tidak ada teman atau orang yang membantu. Ya, tadi yang sudah saya singgung adalah individual. Jadi tidak ada yang membantu takon koncone ya ora circleku, iki ora sing akrab karo aku. Nah, jadi kalian merasa canggung untuk bertanya ke teman, padahal teman sebaya itu adalah tutor yang sangat hebat untuk diri kalian. Ya, itu guru yang paling hebat, yang benar-benar lebih kalian cepat paham dengan tutor sebaya. Ya, kemudian tidak mempunyai sumber belajar yang memadai. Ya, biasanya terjadi di daerah-daerah tertentu yang susah untuk mendapatkan sinyal ataupun perlengkapan yang tidak memadai. Nah, alhamdulillah di sini perpustakaannya juga lengkap. Ya. Kemudian untuk kendala sinyal nanti di rumah bisa kalian siasati dengan menggunakan WiFi ataupun yang lainnya. Nah, kemudian gangguan sosial ini yang sangat berpengaruh untuk remaja sekarang ini. Ya, biasanya antar teman, namanya beda lawan jenis, ya, yang sering dijadikan masalah dalam belajar kalian. Ya, next. Ya, langkah-langkahnya apa, Pak? 1. Menetapkan tujuan belajar kalian. Bar seko kene meh ning ndi? Kelas 11 besok mau milih mata pelajaran apa? Pemilihan mapel apa? Itu sudah direncanakan dari awal. Ya. Kemudian ya, belajar efektif dimulai menetapkan tujuan dan target kalian. Ya, kemudian mengatur jadwal belajar yang rutin. Adakah yang rutin belajar di sini? Nah, diatur schedule-mu. Misal pulang sekolah 3:30 dari sini. Nyampe rumah sekitar jam 4. Kalian beberes semuanya, kemudian sholat dan sebagainya, mulailah buka buku menghafal. Diwaca dhisik, awal-awalnya membaca dulu. Habis itu kalian kalau bisa ada prakteknya, kalian mempraktekkan apa yang ada di materi. Ya, misalkan temanya agama Islam. Ini Islam semua? Nah, buka Al-Quran itu sudah termasuk belajar. Ada harokatnya dan sebagainya. Ada juga yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, itu langkah awal kalian untuk memulai pelajaran. Ora sah sing abot-abot dhisik. Sing enteng sik nanti diulangi berulang-ulang dan rutin, kontinuitas. Ya. Kalau tidak rutin ya tidak bisa. Seperti kalian makan, ya, kalau tidak rutin ya sakit mah. Itu ibaratnya seperti itu. Jadikan seperti itu. Ya, kemudian mengatur suasana belajar yang nyaman. Biasanya
di dalam suatu penghafalan, ya. Nek tipenya menghafal, sukanya yang di keheningan malam, ditemani suara-suara dan angin sepoi-sepoi. Kalau tidak, habis subuh, belum kemasukan apapun, kalian bisa dengan enak belajar. Ya, jangan sampai 1 hari 5 mapel, jangan, karena itu memaksakan adrenalin kalian semakin cepat memuncak. Ya, kemudian, nah yang pertama, sing gampang dhisik, membuat ringkasan dari suatu mata pelajaran. Ya, sambil mengulang kata-katanya. Misalkan di dalam biologi ataupun kimia ada namanya oksigen dan sebagainya, itu disingkat juga bisa, dijadikan singkatan juga bisa. Biologi juga ada, disingkat saja yang sudah kalian nyamannya seperti apa, yang bikin kalian nyaman dengan kata-kata seperti apa. Nah, kemudian diambil inti dari materi tersebut, misalkan kepanjangan dari malaikat itu apa dan lain-lain. Nah, itu ambil yang kamu pahami intinya apa. Kalau misal pun tidak tepat dengan kata itu, dengan kalimat itu, kalian bisa menambahkan atau membuat kalimat yang lain. Yang penting intinya sama. Ya, kemudian next, membuat kode, akronim dan tanda yang mudah diingat. Ya, kita memudahkan mengingat materi karena kita biasa menggunakan kode, akronim atau tanda yang mudah diingat. Misalkan menggunakan stabilo, kuning, hijau. Dengan kata-kata yang sering guru ulangi. Dieling-eling, sering guru ulangi, itu kalau ujian semesteran itu bisa dipastikan keluar di dalam soal. Ya, dikasih stabilo. Ya, kemudian berusaha memahami isi materi pelajaran, bukan menghafal. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian buka buku terus membaca, menghafal sedikit-sedikit, dilatih memahami isi materinya yang seperti saya sampaikan tadi di awal, ya. Kalian bisa mengembangkan kalimat itu dengan arti yang sama. Dengan cara apa? Menghafalkan yang penting, kata penting dari arti kalimat tersebut. Ya, ada namanya kalimat deskriptif, itu apa, diambil intinya apa, nanti kembangkan sendiri. Ya, jadi kalimat baru, tapi intinya sama. Ya, kemudian, ya, kita bertanya pada guru atau teman, ini penting. Jadi nek di 10.5 kalau kelompok belajar atau kelompok diskusi, itu bisa membantu kalian dalam belajar. Tidak cuma Pak mau ke rumah teman membuat tugas, di sana cuma ngerumpi tok, yo podo wae. Isine cuma tidak baik, gibah. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalian harus tahu, ya, apa yang harus diobrolkan, materi apa yang harus dibahas. Misalkan satu anak tidak paham tentang materi biologi yang berkaitan dengan sistem pencernaan, yang satu sudah hafal, kalian tanya yang sudah hafal bagaimana cara menghafal sistem pencernaan yang benar. Nah, itu saling kolaborasi. Jadi tidak langsung menghafal satu sekaligus, ya. Diambil intinya apa. Ya, kemudian jika sudah belajar tapi belum mencapai hasil optimal, itu semangat pantang menyerah. Sekarang tugasnya angel. Pokoknya mangkat
teko ora gawe tugas. Yo ono. Ya toh. Tetep ono. Kadang tiba-tiba di sini di kelas jam terakhir gawe tugas yo ono. Tenan. Ono. Mbuh ning kene wonge ora, pokoke ono. Ya toh. Nah, itu mungkin dia terlalu lelah harinya sehingga dia lupa untuk mengerjakan tugas ataupun masih berkutat dengan masa lalu yang tertunda. Nah, intinya gini. Satu tadi membuat belajar kalian nyaman. Sebisanya kalian menciptakan nyamannya itu seperti apa? Karena hati nyaman itu tidak ada yang bisa sama. Ya, hati nyaman tidak ada yang bisa sama. Nah, kemudian yang kedua, tetapkan target kalian. Kalian pengen ikut apa UTBK? Sekarang zamannya UTBK. Ya. Ujian tertulis. Ataupun ikut apa ada seleksi yang untuk perguruan tinggi negeri itu ada nilai minimalnya dari semester 1 sampai semester 5. Itu yang menentukan guru, tidak. Tapi kalian semua. Masa depan bukan di tangan guru, tapi kalian semua, effort kalian. Ya itu tadi, semangat pantang menyerah, ojo gampang melo. Nek disakiti koncone sithik langsung wegah tugas mbek cakai, ojo sampai. Ya, wis kabeh 10.000 yo iso selawase konconan. Ya, seperti itu ya. Sekarang ini ada tugas ya 7 kelompok dibuat 5 anak. Yo, sekarang buat 5 anak. 5 anak lebih baik. Ayo, cepet. Pak ini tambah siji Pak, nomor. Hah? MPK. Kalau itu juga kan anaknya 34. 35. Ya, 34. Nama kamu aja Pak. Nama ini gue. Sebentar, ora sah nganu MPK kanan. Wis dadi siji, wis. Sudah, wis. Ayo, fokus. Ayo. Tembel kurang sih tapi kireng nih. Oh iya. Saya ya. Saya dan itu mau pamatin
Kalau sampai skill. Menawa gini pengaruh gimana bahasa sulit. Ada apa-apa. Ya. Terima kasih. 45 dapat. Nah, ya, ini ternyata waktu bimbingan konseling sudah selesai. Ini tugasnya untuk minggu depan kita bahas di materi selanjutnya yang tetap ada kaitannya tentang belajar, yaitu gaya belajar kalian. Ya, gaya belajar ini juga berkaitan dengan manajemen waktu dan sebagainya. Ya, kita bahas untuk minggu depan. Ya, refleksinya apa yang sudah kalian pelajari ini, semoga kalian kedepannya dapat meningkatkan belajar kalian. Ya, seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.